Sadaqallahul-azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi pembacaan kalam ilahi yang sudah dibacakan oleh Ustaz Ridwan. Sekedar informasi kepada tamu undangan yang hadir bahwa Masjid At-Taqwa ini berdiri sejak November tahun 2000 dan diinisiasi atau dimulai pembangunannya dari wakaf atas pasung atau lapangan olahraga dari warga Blok B. Dan alhamdulillah ada suatu keajaiban pada malam hari ini. Yang pertama yaitu di masjid di wilayah kami ini tuh jadi ada 8 masjid. Kemudian untuk imam adalah imam yang ke-8 dan kebetulan juga ketua DKM ini adalah ketua DKM yang ke-8 juga gitu. Jadi serba 8 pada malam hari ini. Untuk itu kepada ketua DKM Masjid At-Taqwa yang ke-8 Bapak Khairul Rijal, kami mohon untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Yes. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du.
Pertama-tama dan yang paling utama adalah sama-sama senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita semuanya tetap hadir duduk di masjid ini guna mengikuti kegiatan safari dakwah. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Buya Dr. Andes Haji Kristawardi Datuk Maharayo. Assalamualaikum Buya. Selamat datang di masjid kami. Semoga semua jamaah bisa mendengarkan ilmu dan apa-apa yang baik menurut ajaran agama dan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Imam Masjid At-Taqwa Ustadz Hamidi, dan yang kami hormati para pendiri masjid, tokoh masyarakat, Ketua RW 09 atau yang mewakili, Ketua RT 01 atau yang mewakili, Ketua RT 02 atau yang mewakili, Ketua RT 03 atau yang mewakili, dan seluruh ketua DKM yang berada di Perumahan Cendana. Seterusnya yang kami hormati Ketua Yayasan atau yang mewakili dan Ketua Majelis Taklim At-Taqwa serta Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat, adik-adik serta anak-anak kami yang sama-sama kita banggakan. Kami dari pengurus DKM Masjid At-Taqwa mengucapkan ribuan terima kasih kepada Buya beserta rombongan yang sudah kiranya hadir dan mengisi kajian dakwah di Masjid At-Taqwa ini. Semoga jamaah semua nantinya bisa mengerti ilmu yang akan disampaikan oleh Buya. Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan demi suksesnya acara ini. Semoga semuanya bisa diberikan janjian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami berterima kasih kepada seluruh jamaah, ibu-ibu kompak yang sudah mempersiapkan semuanya. Semoga acara kita bersama bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Dan kami juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang selalu menjaga kerukunan, kekompakan dan istiqomah dalam mengikuti acara-acara kajian dakwah seperti ini. Semoga kedepannya kita bisa selalu memberikan acara-acara dakwah selanjutnya. Mungkin ada yang dapat kami sampaikan mewakili dari pengurus DKM Masjid At-Taqwa. Kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara nanti ada terdapat kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ketua DKM, Bapak Khairul Rizal, yang mungkin baru 2 minggu terpilih jadi Ketua DKM yang ke-8. Alhamdulillah begitu bersemangat. Untuk acara selanjutnya penampilan hadroh dari ibu-ibu Majelis Taklim At-Taqwa. Sambil menunggu persiapan, sekedar informasi bahwa di masjid kita alhamdulillah sejak tahun 2005 setiap hari Minggu malam Senin ba'da maghrib sebenarnya selalu diadakan kajian, namun jumlahnya tidak sebanyak ini ketua ya, rata-rata 14 orang. Alhamdulillah kalau sering-sering acara seperti ini mudah-mudahan acara kajian akan banyak peminatnya gitu. Rata-rata kalah sama MotoGP kalau malam Senin itu gitu. Gimana ibu-ibu udah siap?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Assalamu alaikum ya inal anbiya. Assalamu alaikum azqal azkiya. Assalamu alaikum ya inal anbiya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu majelis taklim Masjid At-Taqwa yang telah memberikan penampilan hadroh pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi yang belajar khususnya di TPA At-Taqwa. Kemudian kita akan memasuki acara inti dari tausiah pada malam hari ini, yaitu akan disampaikan oleh Al-Mukarram Buya Dr. Andes Haji Ristawardi Datuk Marajo. Kepada Al-Mukarram Buya Dr. Andes Haji Ristawardi Datuk Marajo, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam Ari Sinayan ke Pasabaso sianan lai manjawek salam, insya Allah masuk surga. Yang tidak menjawab masuk surga juga. Kenapa? Itulah indahnya salam yang diciptakan oleh Allah dan dimasyarakatkan oleh Nabi sampai kepada kita sekarang. Ada 3 yang terkandung di sana yang bermanfaat selama kita di dunia dan juga beruntung kita di akhirat. Pertama, kita didoakan selamat. Bukankah itu yang kita cari dalam hidup ini? Selamat hidup kita, selamat rumah tangga kita, selamat pendidikan anak-anak kita, selamat negeri kita tercintai. Dengan bermacam suku bangsa, kita bisa hidup rukun dan damai bertetangga di rantau ini. Kalau orang Minang yang berada di Batam ini, Pak, kenapa mereka ke sini? Mereka ditidurkan dulu ketika bayi dengan pantun oleh ibunya. Apa kata ibunya? Karatau madang di ulu, babuah babungo balun, marantau lawaang dahulu, di rumah babini balun. Tibo si koda pe kerajo tabali rumahnya ini. Itu contohnya. Ini, ya kan? Bermacam-macam suku, ada Jawa, ada Bugis, ya kan? Bersatu karena apa? Karena kita di bawah panji-panji tauhid, masjid kita namanya Masjid At-Taqwa. Yang kedua, kita didoakan dapat rahmat. Bapak Ibu, kalau membaca Asmaul Husna, kan yang pertama Allah, yang kedua Rahman, yang ketiga Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Rahman itu Pak berkumpul antara Rahman Allah dengan Rahim.
Kalau itu sudah menyatu kepada diri kita, artinya kita sudah dapat rahmat. Kalau kita sudah dapat rahmat itu, kita akan terlindung dari nafsu angkara murka, kita akan terlindung dari godaan iblis, kita akan terhindar dari godaan syaitan. Jadi yang kita minta di dunia ini jangan kaya, berilah kami rahmat yang ketiga berkah. Itu yang tersusun dalam salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, walaupun pencarian kita lapeh makan, sudah tuh bisa membayar sewa rumah, kemudian anak-anak kita berpendidikan, itu kalau kita dapat rahmat, selamat dan berkah dari Allah, kita merasa cukup dengan itu, ya kan? Kita tidak panik. Tapi kalau selamat, rahmat dan berkah telah dicabut oleh Allah, samo jo ayam beradu dalam padi, mati kelaparan, itik berenang dalam air, mati kehausan. Itu kalau rahmat, berkah dan selamat telah dicabut Allah. Jadi yang akan datang setelah mendengar pencerahan saya ini, kalau terdengar orang membaca salam, jangan ada yang tutup mulut. Jawab serentak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah bertebaran salam, rahmat, berkah di dunia ini, maka kita akan aman dan tentram, akan terjauh dari perselisihan, akan hilang permusuhan, akan kuat persatuan. Benar tak? Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Kemakmuran Masjid yang sudi menerima saya. Kan tidak ada langsung janji dengan saya dakwah ini, cuma saya udah tiba aja di sini. Diatur oleh beliau yang mendatangkan saya ke sini. Saya tidak tahu masjid mana yang akan menjadi kita bersilaturahmi. Ternyata malam ini masjidnya bernama Masjid At-Taqwa. Saya yakin juga jamaahnya orang yang takwa, ya kan? Kalau orang banyak nyanyi utang barendo, tapi ibu-ibu di masjid takwa lagu kasidah, itu tandanya orang-orang takwa di sini. Amin. Ya. Sekarang kita bahas apa itu takwa. Rasanya kata-kata takwa ini Pak tidak asing bagi telinga kita nih. Sudah menjadi konsumsi setiap hari. Malah Bapak yang pergi salat Jumat, salat berjamaah di hari Jumat, itu kalimat takwa itu diulang 2 kali oleh khatib. Kalau ini tidak dibacanya batal khutbah, bagaimanapun indah uraiannya. Tapi dia tidak memberi nasihat takwa, maka batal khutbah khatib tadi. Apa yang dibaca khatib itu? Inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau tidak dibaca oleh khatib ini Pak, batal khutbah. Itu rukun memberi wasiat dengan takwa. Jadi kata-kata takwa, lebih-lebih kita yang bapak-bapak ini kerap kali mendengar itu. Kalau ibu-ibu tidak, karena beliau tidak diwajibkan pergi salat Jumat. Tapi kalau ibu-ibu mau, tidak dilarang. Ya kan? Saya melihat ya kan, di Madinah itu karena saf laki-laki berbeda dengan perempuan, ya kan? Itu banyak perempuan yang mengikuti Jumat di belakang. Banyak. Boleh, tapi tidak wajib.
Tapi kalau perempuan ini betul-betul dilarang pula ke masjid, Pak, itu celengan masjid sedikit isinya. Itu di Sumatera Barat, Pak. Kenapa? Ibu-ibu ini kalau keluar kota infak, dia tak ragu-ragu mengisi, Pak. Tapi kalau bapak-bapak ada uangnya 50.000, ada 10.000. Sudah dipegang yang 50.000, dipegang yang 10. Kenapa? Kalau bayi Pak lo boleh 50.000, apa beli rokok? Beli rokok saya bagaimana ini? Anda jadi dia berinfak 50.000, 10.000 saja. Jadi ibu-ibu ini jangan dilarang ke masjid, ya kan? Karena Nabi mengatakan bukan dilarang. Ibu-ibu salat di kamar pribadinya lebih baik daripada ruangan tamu. Salat di ruangan tamu rumahnya lebih baik dari masjid. Tapi tidak dilarang ke masjid. Kapan larangan ke masjid? Itu ketika Nabi masih berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Orang Islam kan sedikit di Makkah itu. Karena orang Makkah itu keras hati. Sudah 13 tahun, berapa jumlah orang Islam di Makkah? Baru 90 orang. Itu ACDC Sulaiman. Tidak menetap. Ya kan? Nah, ini. Tapi di Madinah itu orang sudah lebih dari 415 orang. Padahal yang membawa Islam ke sana baru pedagang, Nabi belum sampai ke sana. Begitu lembutnya di orang Madinah. Sampai sekarang juga begitu. Walaupun Makkah itu telah Islam semuanya, tapi dia agak keras dari orang Madinah. Tapi kalau orang Masjid Taqwa Pembulie itu lembut-lembut saja. Tak ada yang keras hati. Ini orang baik-baik semua. Orang takwa. Jadi kita sudah hafal betul kata-kata takwa ini. Iya kan? Tapi sebenarnya kalau memang sampai kita, sebab bapak-bapak alurnya dari bawah seperti anak tangga. Pertama kita bersyahadat, itu sudah sah kita jadi muslim. Muslim itu kita bina, ya kan? Kemudian hati kita sangat yakin, maka disebutlah kita orang beriman, muslim yang beriman. Di dalam ayat ini juga yang dipanggil untuk bertakwa itu orang beriman, Pak, tidak sembarangan orang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi orang yang tidak beriman tidak masuk koridor panggilan Allah. Setiap ada panggilan kepada orang beriman, pasti yang dikerjakan setelah itu berat. Untuk jadi orang takwa itu berat, ya kan? Orang sudah pergi ke Mekah, kemudian pulang di sana dipanggil orang Pak Haji, ya kan? Tapi ada nggak haji yang korupsi? Ada. Aku sudah lepas takwanya. Yang ada Islamnya saja lagi, imannya malah pudar. Iya kan? Nah, ini kaum muslimin yang terhormat. Jadi sulit jadi orang takwa. Takwa itu memelihara diri, tidak terperosok kepada pekerjaan yang dilarang Allah. Ada sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Bertanyalah dia kepada Khalifah Umar bin Khattab. Umar, saya mau tanya, apa itu definisi takwa? Pertanyaan kan dijawab apa jawabannya yang tepat. Tapi Umar menjawab dengan pertanyaan pula. Saudara Ubay, ya, pernahkah saudara berjalan di dalam onak dan duri? Pernah. Apakah Anda punya sepatu, punya alas kaki, punya sendal? Tidak. Saya kaki telanjang saja. Apakah kaki Anda tertusuk oleh onak dan duri itu? Tidak juga. Kenapa? Saya berhati-hati sekali. Jadi orang takwa itu berhati-hati.
Berhati-hati itu kalau dihilangkan angka 2-nya apa? Hati. Hati di mana letaknya? 1 jengkal di bawah payudara kita. Muatannya apa? Iman. Makanannya apa? Zikir. Jadi hati yang tidak beriman, hati yang tidak berzikir, dia akan keras. Coba cari residivis. Beko tatangko lo balik 2 hari kedua lo dari tansi, lah nyulang lo perangai lama tu. Apanya yang keras? Bukan tulangnya, tapi hatinya. Ya kan? Akhirnya bapak-bapak ditembak saja polisi. Kalau keluar masuk tu berjago hari, nak kerja ditembak, hanya tembaknya mati. Nah, itu hati yang keras. Ada pula anak muda menikah dengan perempuan tua. Itu bagaimana hatinya? Hatinya kan naik. Hati den kana kabaju. Habis lo kayak. Itu. Jadi jangan heran kalau ada anak muda nikah dengan perempuan tua, kan hatinya kan naik. Dari saudara kita yang sebelah itu sudah gemuk sekali badannya. Yo, hatinya sana. Tak kepalanya sana, bapak hatinya. Ya kan? Dan tetangga kita itu sudah kurus itu. Iya, dia makan hati. Kenapa? Suaminya nikah lagi. Ya. Jadi hati ini yang akan kita pelihara. Kalau hati kita terlatih dengan zikir, dimuat dengan iman, maka hati itu akan berhati-hati dalam segala tindakan. Jadi orang takwa itu berhati-hati. Jangankan yang haram, Pak, yang syubhat saja ditinggalkan. Itu orang takwa. Ini sudah jelas haram dimakan juga. Ya kan? Ditanya orang, Pak, kenapa tidak ditinggalkan itu haram? Nan haram kok saya sari besu, polain nan andal. Biasalah nan ijo nan tadi, nan isu nan gini. Kok masuk neraka kalau itu sama jo Donald Trump bagai jo Yudiden, jo Yitzhak Samir. Apakah kita mampu menahan panasnya api neraka? Ya kan, panas terik matahari saja kita mencari tempat berlindung. Tak mampu kita menahan. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, jadi iman tidak kelihatan. Kenapa iman itu bisa beraksi? Itu kalau orang beriman itu beramal saleh. Iman itu sama dengan listrik ini, Pak. Coba kita tunjukkan di ruangan ini sekarang mana yang listrik. Saya yakin walaupun dia kuliah di Fakultas Teknik jurusan listrik, ya kan? Dia tak tahu mana yang listrik. Kalau ini apa? Ini bola. Kenapa itu? Karena aliran listrik. Nampak ke listrik itu? Tidak. Ini pengeras suara. Terdengar suara keluar? Terdengar karena ada arus listrik. Tapi nampakkah arus itu? Tidak. Boleh dibuktikan. Bentangkan 2 kabel telanjang. Tidak ada pengamannya. Yang satu aliri listrik, yang satu tidak. Kita lihat dengan mata, walaupun mata kita belum plus minus, masih terang, belum rusak. Mata kita tidak bisa membedakan mana kawat yang terbentang tadi yang dialiri listrik dan yang tidak dialiri. Tapi coba Bapak pegang salah satunya yang pakai listrik. Kalau arusnya terlalu tinggi, Bapak dibantingkannya. Kalau biasa-biasa saja, laki sinan. Iya kan? Batu randang kuli epak sudah hitam mati. Jadi kalau ada randang di boerang indah hitam warnanya, atau kalio nama. Nalah jadi randang tu
hitam, minyak karambia itu masuk sampai ke dagingnya, luak sekali. Makanan nomor 1 di dunia. Ya kan? Hak patennya lah ada orang Sumatera Barat, bukan orang Batak. Itu rendang. Akhirnya tukar namanya orang rendang. Tidak ada itu Pak, rendang. Ya kan? Bukan rendang. Ya kan? Ya kan? Rendang namanya. Nah, jadi iman itu nampak kalau orangnya beramal saleh. Amal saleh itu kalau dilakukan itu namanya orang beriman, berbuat baik, muhsin namanya. Muslim, mukmin, setelah dia beramal saleh naik kepada muhsin. Selalu berbuat yang baik orang yang beriman itu. Tidak ada yang jelek dibuatnya. Dia berbuat baik itu tanpa mengharapkan balasan dari orang, tapi dia mencari reda Allah. Kalau seperti itu orang beriman yang berbuat baik, berarti dia sudah tiba di tingkat mukhlisin. Artinya orang ikhlas. Magiah belanjo ke orang rumah ikhlas. Membayar anak sekolah ikhlas. Ada orang Pak, setelah anaknya dewasa, selesai kuliah, sudah dapat kerjaan, apa katanya kepada anaknya? Nah, kamu itu dapat sarjana S1, S2, S3, itu uang bapak yang habis. Sekarang kamu sudah gajian bekerja, sebelum berikan kepada istrimu, store kepada bapakmu. Karena kamu itu sekolah dengan uang bapak. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu kita mendidik anak, diharapkan balas jasa, apakah ikhlas? Tidak. Saya tanya Pak, anak yang keluar dari rahim istri itu, dia yang berkehendak atau perangai Pak jamaknya? Jawab pertanyaan itu. Perangai awak jawab meno. Atau mengkuanak tu kedua, iya kan? Jadi kita membiayai dia berpendidikan itu tanggung jawab. Tidak boleh minta balas jasa kepada anak itu. Kalau minta balas jasa itu tidak ikhlas. Perkara anak untuk memelihara kita itu gawainya lain pula. Ada pula peringatan Allah kepada anak itu. Maka setiap kita ini dulunya kita jadi anak, sekarang jadi bapak, sebentar lagi jadi kakek. Kayak saya sudah 11 cucu saya, anak 10. Masuk saya 1 sudah bisa main bola. Ya kan? Cuma kalau saya mungkin tak bisa lari lagi. Kenapa? Umur sudah 70. Ya kan? Semuanya sudah ubanan. Jangui bauban, sesungguh bauban, bului tuang bauban, bului ketiak bauban, alis mata bau rambui bauban. Tak ada lagi, udah tua. Kalau saya pulang ke Bukit Tinggi dari Padang, Pak anak SMA pun tak mau panggil muda kepada saya. Bila pulang nyek, lain nyek, itu tak mau dia panggil muda lagi. Mengalir ke muda berbagai kesalahan tak lewat sini. Jangkitnya lah kadua, salimonnya lah kasumbu, ubatnya lah batabu, makannya lah bumbu, sebentar lah masuk. Jadi ikhlas kalau menolong, rela kalau memberi, walaupun itu kepada anak. Perkara anak harus memelihara kita setelah tua dan berdaya, itu ada ayatnya bagi Allah mengingatkan dia. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kami suruh manusia itu menyembah kepada saya saja. Setelah menyembah Allah, apa kerja anak yang kedua?
wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalau anak itu tidak berbuat baik kepada orang tuanya, masuk neraka dia. Tapi kita langsung minta balas budi kepada anak, tidak boleh. Belanja ketika dia sekolah sampai dia menikah itu kewajiban kita. Ya, ini yang perlu diingat. Kalau orang telah sampai kepada derajat mukhlisin, satu anak tangga lagi dia akan tiba di derajat muttaqin. Ya kan? Dia membuat masjid namanya Masjid At-Taqwa. Orang-orang kesemuanya di sini disebut orang muttaqin, kumpulan orang-orang yang takwa. Di sini nak kalau ada pengajian pungut infak tak kepada jamaah? Ada? Ada. Sudah jalan kota infaknya? Belum ya? Jalankan aja sambil ngaji ini. Boleh saya motivasi. Sekarang saya tanya ibu-ibu ya, ibu-ibu ingin tidak jadi orang takwa? Ingin? Kalau tidak, ibu tidak masuk surga. Kenapa begitu Ustaz? Tidak ada orang yang tidak takwa akan masuk surga. Alasannya di mana? Referensinya apa? Al-Quran. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga itu seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang takwa. Jadi kalau Islam kita tidak sampai kepada takwa, jangan berharap masuk surga. Ciri-ciri orang takwa itu apa? Nah, ini lagi. Alladzina yunfiquna, lupa saya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian hartanya diinfakkan. Menginfakkan harta itu dia tidak pilih waktu dan masa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wat dharra. Biar dalam kesulitan, biar dalam kemudahan dia tetap berinfak. Sekarang karena sudah kerap kali kita berinfak, bersedekah, saya tanya ibu-ibu, apa bedanya infak dan sedekah? Apa Bu? Sedekah bisa ibu tukar dengan senyum. Siapa bilang itu? Nabi, bukan saya. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sama dengan sedekah. Jadi kalau katamu jo kawan Pak senyum, jangan bentuk harimau damam saya. Apa lah menjadi harimau damam? Harimau itu kan buas tuh. Tapi kalau sudah demam, tak ada buasnya lagi. Tak pandai senyum. Atau harimau damam. Ya kan? Tapi kalau infak, barangkali ibu senyum sejak tadi, itu sudah sama dengan sedekah. Tapi kalau infak, ya kan, itu tidak boleh ditukar dengan senyum, tidak berisi kotak tu. Kan, aku nak ada kotak juga, anak saya ada kotak. Ini isinya. Jadi kalau kotak infak itu diisi, itu sudah mulai jalan. Ada orang Pak kotak infak jalan pada itu aja pura-pura lalu. Ya kan? Nah terlampau kotak infak itu hanya sulit. Jadi banyak sedikitnya orang takwa itu selalu mengisi kotak infak. Itu cirinya. Ya kan? Kaum muslimin, para jemaah. Yang kedua, apa ciri-ciri orang takwa itu? Wal kaziminal ghaiza. Bisa mengendalikan marah. Kalau ada orang yang menyakiti dia sabar. Ya kan?
Kemana kita berguru sabar ke Pak Ustaz? Kepada Nabi. Nabi itu makhluk yang paling sabar. Golongan makhluk manusia yang paling sabar. Contohnya siapa? Kalau sabar mengenai penyakit itu Nabi Ayub. Nabi Ayub itu Pak sakit 17 tahun. Apa kata istrinya? Karena kasihan melihat suaminya sakit, bang, berdoalah kepada Allah agar abang sembuh. Ketika itu umurnya udah 70. Istriku, malu saya minta sembuh. Kenapa? Umur saya sudah 70, sakit baru 17 tahun. Jadi masih lama masa sehat dari masa sakit. Nah, Ayub nang gini batu sedikit baru apa itu dokter? Atau Nabi Ayub. Iya kan? Kemudian tubuhnya tuh berulat. Dia curhat saja, tidak minta sembuh. Apa katanya kepada Allah? Ya Allah, saya izinkan semuanya ulat ini menggerogoti tubuh saya. Tapi saya mohon ya Allah, jangan sampai lidah dan hati saya dimakan ulat. Kalau hati saya dimakan ulat dan lidah saya, bagaimana saya berzikir lagi ya Allah? Tidak bisa lagi, lidah saya sudah dimakan ulat. Bagaimana saya baca Quran? Ya Allah, saya rela semua tubuh ini dimakan ulat. Tapi tolong saya ya Allah, jangan lidah dan hati saya dimakan ulat. Benar tak minta sembuh Pak? Tapi minta dihindarkan hatinya dan lidahnya tidak dimakan ulat. Sampai di sanakah dia menderita sakit? Tidak. Tubuhnya itu sudah busuk Pak. Maka Pak RT, Pak RW di zaman itu mengusulkan kepada Pak Camat agar dia itu diasingkan ke hutan belantara. Takut penyakitnya menular. Direkomendasikan surat dari RT RW. Entahlah dojo RT RW jadi itu tak tahu mana. Nanjale hendak boleh tinggal di kampung. Ya kan? Setelah pindah ke dalam hutan itu, sudah berhenti musibah di sana? Belum. Istrinya 4 orang 3 minta cerai. Bang, iku ayam abang tak bakal dulu. Abang sakit-sakit, jual kan abang lagi yang mau melanjut. Bang, cari aja lah kami. Apa kata Nabi Ayub dengan sabarnya? Alhamdulillah. Sebenarnya saya ingin mengucapkan kata-kata itu, tapi saya malu kepada Allah. Bergetar aras kalau laki-laki menyatukan talak tanpa sebab. Tapi yang minta ini kamu. Alhamdulillah, memang saya tak punya uang lagi. Saya talak kamu ketiga-tiganya, tapi saya pesan jadi, apa Bas, apa Bang? Kalau sudah sampai idahmu 4 bulan 10 hari, kamu nikah lagi ya, karena kamu masih muda. Ya Bang. Satu istrinya yang setia namanya Rahmah, namanya juga indah Pak. Rahmah. Itulah yang merawat beliau di hutan belantara itu. Ya kan? Karena sabarnya itu bagaimana kata Allah? Ayo, sudah cukup penderitaanmu. Kamu tidak minta sehat kepada saya, tapi kamu luar biasa sabarnya. Bisa tidak kamu mengangkat kakimu? Ayo, bisa ya Allah. Angkatlah sedikit di atas. Diangkat ke atas kaki sini. Letakkan ke bawah. Begitu telapak kakinya tiba di bawah, maka memancarlah mata air. Ayo, minumlah air ini. Ya. Lebih mujarab daripada air mineral cap badak ini. Kaki 3. Ada kaki 3. Ya. Diminum, berjatuhan ulat tadi. Air itu
bertambah besar, kemudian disuruh oleh Allah mandi dengan air yang memancar seperti mata air. Setelah mandi, ulat-ulat di tubuh Nabi Ayub itu mati semuanya, hilang. Maka tumbuhlah kulit yang baru. Karena beliau beriman, Pak, lebih mulus kulitnya dari dulu, walaupun umurnya sudah 70 tahun. Mulai dia berusaha lagi. Dia menggali buah-buahan kerajanya Pak, pisang, salak, jeruk, apel, lengkeng, ya kan? Makanlah Pak, tak apa-apa. Sama pantun kau menyuruh makan. Tali kai panjang 9, orang memakai hati pelang, kanelah anak lumbu-lumbu. Ambil air basuhlah tangan, makanlah buah-buahan dan taidam, jangan dipaseraan kulitnya. Ya kan? Sampahnya jangan sembarang dibuang. Nanti marah bapak Dewan Kemakmuran masjid ini jamaah tak disiplin. Satu yang berkesan saya Pak, sudah berapa masjid yang saya kunjungi. Alhamdulillah di Batam ini tidak ada pengurus yang menyediakan asbak rokok. Di Sumatera Barat belum semuanya Pak. Kalau jamaah sudah datang dibagi-bagi asbak rokok, maka asap berseleweran dalam masjid. Atau mau keluar sana Pak, mau pengaji jam rokok ya tu. Berapa masjid saya kunjungi tidak ada di sini seperti itu. Mudah-mudahan jamaah masjid di Batam ini masuk surga semua. Karena apa? Karena asap rokok itu berbahaya, lebih-lebih berputar di ruangan ini, masuk ke dalam AC, dihirup lagi. Ya. Jadi tidak disiplin. Untuk apa salat kalau tidak disiplin? Nah, jadi saya karena berbicara Pak, tidak bisa makan nanti aja. Bapak-bapak karena mobilnya mogok, tidak apa-apa. Makan aja. Tambah satu lagi. Berakai loknya apa ke surau. Kue dapat air dah. Mengicik dah satu lah. Kue dah gil. Kelebihan pergi kemas. Karena lah orang minta tak satu mengicik pada gil kue. Tapi begitulah ibu-ibu ya. Tidak tenang hatinya kalau bapak-bapak ini tidak dapat snack. Ya kan? Kalau di Sumatera Barat, gobak namanya kulit. Berasal dari bahasa Arab, akala yakulu ma'kulat, makanan kecil. Ada pindah ke bahasa Minang dari orang Sumatera Barat, alangkah di kulit. Dipindahkan ke bahasa Indonesia. Sekarang banyak itu kuliner. Itu dari bahasa Arab ma'kulat. Akar katanya akala yakulu ma'kulat. Ada lagi yang sudah jadi bahasa Bukit Tinggi. Kalau kita bersila seperti ini, kan kerap kali kaki kita itu ya kram. Itu bahasa Arabnya kafir dam. Apa itu kafir dam? Kafir itu tertutup Pak. Jadi orang kafir, orang tertutup pintu hatinya menerima wahyu Allah. Disebut orang itu kafir. Kafir dam karena lama bersimpuh, darah itu tak turun ke bawah, tertutup. Maka kaki kita kram. Disebut oleh orang Arab kafir dam. Ya kan? Ayo pindah saja orang Bukit Tinggi ke basoinya. Baru kau tengkak kakinya kafiradan. Itu kafiradan itu bahasa Arab. Bukan bahasa asli Minang. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, makanlah kuenya
Saya sudah berpantun tadi, jangan malu-malu kucing, ya kan? Makan aja. Saya nanti aja. Ya. Jadi pertama kita memang sudah muslim. Kemudian kita sudah beriman, mukmin. Kemudian kita apa yang kita beri saya yakin tidak ada bapak yang tidak ikhlas. Cuma kadang-kadang Pak, ada sebagian orang yang tidak ikhlas itu. Ketika seorang caleg, ya kan, hampir pemilu, dia pergi ke masjid ini berkunjung. Dia pakai sorban seperti saya ini. Di bawahnya tikar sajadah ini 5 gunung. Ya kan? Nah, di kambangnya langsung hadiah dari Ambo, sedekah dari Ambo untuk masjid. Kira di daerah pemilihan dari masjid itu tidak dipilih orang yang hanya japui lebih boleh. Itu orang tidak ikhlas. Kalau ada orang yang seperti itu jangan dipilih-pilih dia. Iya kan? Ini bapak-bapak. Orang tidak ikhlas. Jadi kalau kita sudah ikhlas, insya Allah kita menjadi orang muttaqin. Bu, kan Nabi Ayub tadi sudah mulus kulitnya kembali. Dia berdagang lagi. Tidak dalam waktu yang lama, Allah memberi dia rezeki. Kaya dia kembali Pak, seperti biasa dulu. Sehat, kaya. Ya kan? Istrinya yang 3 tadi nangis. Bang, abang kalau sehat lah kayo lo kali. Salam mau bisa jawab bang, tak dapat ni kami lagi lo bang. Dah sampai kawan tam kami mencari tak dapat. Bang, terimalah kami lagi. Kalau bapak dia begitu kan gimana? Ketika sakit dia minta cerai. Bapak sudah sembuh, sudah kaya, dia minta balik. Tapi Nabi Ayub itu sangat sabar. Alhamdulillah. Ambolah mencari balik ya. Jadi tidak dapat suami dikalian do indah. Abialah ambo terima balik. Nikah awak balik. Pada mencari yang baru ambo cak naramu ke sini undang-undang balik. Ayo terima lo bini. Kok dia ambo kan ustaz ambo kan? Ambo baik cara 3 kali mah. Ya kan? Perempuan apa kayak gini? Jangan ditiru istri Nabi Ayub ya. Ini terang ada bu tu. Ketika sehat dan banyak uang, sayang kepada suami. Setelah dia pensiun sakit-sakit, suami ini diusir. Ya kan? Ini bapak. Jadi bapak ketika belum pensiun ini, ya kan? Jangan semua uang diberikan kepada istri. Pak. Kita harus punya kocek pula. Mungkin nanti kita pensiun kita diusir. Ini saya tak mengasut. Ini sering terjadi Pak. Kalau tidak istrinya mesti anak-anaknya. Mengapa ya sekolah mencari saya? Baiklah ya lain. Jadi kalau kita punya kocek sedikit kan kita bisa kan setidak-tidaknya kita jadi garib masjid. Kita pandai azan, kita pandai jadi imam. Kita di masjid saja mendidik anak-anak TPA. Tapi saya doakan jangan terjadi begitu ya. Ibu-ibu sayang tak sama suami sampai mati. Ya begitulah Bu. Sebab tahapan kita berumah tangga ini 3. Ketika mulai menikah namanya sakinah. Kenapa sakinah? Ketika orang menikah itu saya merasakan dulu Pak. Ya kan? Tidak ada orang di dunia aku rasanya doa awak berdua saja. Saya ketika lajang itu banyak uang saya habis untuk nonton film di bioskop. Tapi setelah menikah saya tidak ada lagi. Saya nonton istri saya setiap malam. Ya kan? Nah, istri saya itu cantik. Ketika itu menurut mata saya tidak mempedulikan orang. Kalau kata orang tak cantik, tidak apa-apa. Ya kan? Cantik itu relatif. Menurut mata kita masing. Bapak katakan istri bapak cantik, wajar aja Pak. Saya juga gitu. Cantiklah istri saya tak ngurus istri orang. Ya kan? Ya kan? Sakinah namanya itu. Setelah punya anak kita berubah sakinah tadi jadi mawaddah.
bertambah kuat kasih sayang kita karena sudah ada buah hati. Anak penyambung keturunan kita. Setelah tua-tua kita masih hidup, sudah berulang tahun emas. Karena ada orang sudah berulang tahun emas masih hidup, Pak. Sudah 50 tahun menikah masih hidup, keduanya sehat walafiat. Berulang tahun emas dia. Namanya tidak mawaddah lagi, tapi rahmah. Suami sangat santun kepada istrinya. Istri juga sangat santun kepada suaminya. Kalau maraton pagi-pagi itu jalan kaki aja lambat-lambat, tangan mereka begini, Pak. Saya sering melihat. Padahal mereka tidak punya gigi kedua. Ketawa sepanjang jalan. Apakah orang tua maraton berdua tangannya begini, dia ketawa sambil berjalan? Apakah dia masih mengulang cinta yang tertunda? Atau dia masih kasmaran? Tidak. Tetapi yang laki-laki sangat kasihan kepada istrinya, yang perempuan sangat hibah kepada suami. Saya doakan ibu-ibu yang muda-muda ini seperti itu sudah tua. Jadi usia muda setelah pensiun dah, Bu. Dengan katanya bangkrut menggale, ya kan? Bangkrut menggale tak ada pokok lah. Menggale bakwan saja di rumah. Tu cindu durian. Ya kan? Jangan diusir suami. Begitu juga Pak. Ya kan? Kita punya istri, kalau sudah tua Pak, itu sudah peot semua. Giginya udah habis. Jangan pudar kasih sayang kita kepadanya. Ini istri saya yang halal. Inilah yang dipilihkan jodoh oleh Allah. Kekurangan dan kelebihannya saya sadari. Itulah ciri-ciri orang takwa. Selalu membina kasih sayang. Tidak tidak emosi kepada istrinya, walaupun istrinya bersalah. Sudah itu apa ciri orang takwa lagi? Wal afina anin nas. Pemaafkan kesalahan. Apa bedanya pemaaf? Orang pemaaf tidak menunggu orang yang bersalah minta maaf. Ya kan? Maka spontanitas, walaupun orang yang bersalah itu kesalahannya berat, apa katanya? Ya Allah, saya maafkan kesalahan orang ini. Sedangkan Engkau pengampun ya Allah. Walaupun dia tidak minta maaf, tapi saya sudah rela memaafkan. Itu ciri-ciri orang takwa. Dan orang takwa itu pasti masuk surga. Itulah nasihat kita malam ini, Pak. Ya kan? Selaku orang tua sudah termasuk kuat saya. Kenapa? 4 kali ceramah hari ini. Subuh di mana kita tadi? Ya, Darussalam. Zuhur tadi di Baitul ya, di apa namanya? Jodoh. Ya. Sudah itu ada kesatuan orang dua agama, iklan. Sesudah Isya di sini. Ya kan? Bisa enggak ibu-ibu sampai pagi dengar ceramah ini? Dia mau enggak tahu. Ya kan? Jadi sudah sampai di sini. Ya kan? Mudah-mudahan Allah apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat kepada saya dan bermanfaat kepada ibu dan bapak. Kalau ada yang salah menurut bapak dan ibu, saya mohon maaf. Maafkan saya lahir batin. Semoga kita nanti dipertemukan Allah kembali. Amin. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.